Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan materi kemarin. Ya. Sebelumnya adalah materi pengenalan alat-alat gambar teknik. Ya. Pengenalan alat-alat gambar teknik. Kemudian materi yang kedua akan kita lanjutkan dengan pengenalan garis-garis pada gambar teknik. Nah, kenapa harus kenalan? Kenapa harus kenalan? Karena di gambar teknik setiap garis memiliki fungsi yang berbeda-beda. Memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan standar gambar teknik. Begitu. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah mengenal bentuk-bentuk garis serta fungsinya apa saja. Langsung saja. Oke. Penggunaan garis. Penggunaan garis. Jenis garis yang A kita lihat sama-sama. Keterangannya adalah garis tebal. Nah, ini keterangannya adalah garis tebal. Fungsinya atau penggunaannya untuk apa? Fungsinya garis tebal yaitu garis gambar dan tepi. Jadi misal begini, garis gambar dan tepi itu adalah garis yang kita gambarkan atau garis nyatanya atau garis yang utamanya atau yang muncul begitu. Kemudian kita lanjut ke yang B, garis tipis. Penggunaannya untuk apa? Garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Garis khayal atau garis tidak nyata. Kemudian ada garis ukur. Nah, contohnya begini. Contohnya begini, Contohnya keyboard ini, Ketika kita gambarkan, maka garisnya akan terbentuk di sini garis nyata atau garis tebal. Garis nyata atau garis tebal. Kemudian di atas sini, di atas sini ada garis tipis. Fungsinya untuk penunjuk ukuran. Nah, dinamakan juga dengan garis khayal. Itu garis tipis. Nih fungsinya yang nomor 2 sebagai garis ukur. Kemudian sebagai garis arsir, teman-teman mengetahui bahwa garis arsir adalah garis miring-miring. Garis miring-miring itu dibuat dengan menggunakan garis tipis. Garis datar yang diputar di tempat. Kemudian ada garis dasar. Garis dasar berarti misal kita mau membuat sebuah benda, kita buat dengan garis tipis terlebih dahulu, kemudian kita timpa dengan garis tebal. Nah, itu garis dasar namanya. Kemudian yang nomor 6, penggunaan ke-6. Garis batas gambar yang berdampingan. Misal ini ada gambar A, gambar E, kemudian dikasih garis tengah. Itu garis batas gambar. Garis batas mula sebelum dan dibentuk. Kemudian ada garis bebas. Garis bebas, jadi bentuknya macam-macam begitu. Seperti gambar di sini yang Bapak gambar buat garis yang bergelombang ini adalah garis bebas. Jadi, tujuannya apa? 1, garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Nah, sebenarnya ini kotak. Cuman kotak ini dipotong, sehingga harus ada garis bebasnya untuk menunjukkan bahwa dia terpotong begitu. Kemudian ada tugas fungsi yang kedua, garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian dalam benda bayangan. Begitu. Jadi fungsinya untuk garis potong, untuk mengetahui benda itu dipotong begitu. Kemudian ada garis gores. Garis benda yang tidak kelihatan. Oke, Bapak zoom.
Bentar. Nah, bisa kita lihat, bisa kita lihat yang D adalah garis gores. Fungsinya untuk melihat benda yang tidak kelihatan atau ketutupan. Jadi, misal, misal Bapak punya sebuah benda, Bapak punya sebuah benda. Nah, ini kita gambarkan dari depan. Nah, yang belakang, kita kan tahu nih bentuknya seperti apa belakangnya. Tapi belum tentu si yang melihat tahu bentuknya bagaimana. Nah, maka dari itu, misal kita gambar kemudian orang lain melihat ada bentuk di belakangnya, maka kita gunakan garis gores. Garis gores itu titik 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 begitu. Nah, itu garis gores. Kemudian kita lanjut lagi. Ada garis bertitik. Kita zoom. Bagaimana sih garis bertitik? Coba Bapak gambarkan lagi garis bertitik. Tunggu sebentar. Nah, contohnya seperti itu. Seperti yang Bapak buat di kertas. Itu garis bertitik. Fungsinya untuk apa? Sebagai garis sumbu. Garis sumbu itu garis yang ketika dilipat menjadi dua, akan terbagi menjadi dua. Seperti ini, seperti kertas ini. Nah, ketika kita menggambar benda bulat atau seperti tabung begini, ketika benda itu dilipat jadi dua, maka akan bisa terbagi menjadi dua. Harus dikasih garis bertitik atau garis sumbu. Begitu. Contohnya, Bapak buatin sebentar. Nah, contohnya kotak. Yang ketika kita gambar bisa terbagi menjadi dua, maka wajib dikasih garis sumbu. Fungsi yang kedua adalah lingkaran jarak. Nah, setiap lingkaran itu simetris, maka harus diberikan dengan garis bertitik, karena memiliki sumbu. Kemudian 4, gambar benda yang tidak pada tempatnya. Nah, bagian benda yang terletak di depan bidang potong. 6, kedudukan bagian benda yang dapat bergerak, yang dapat dicapai. Nah, yang ke F, yang F, garis bertitik yang dipertebal pada ujungnya saja, dan pada perubahan arah. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memotong sebuah benda. Berarti benda tersebut akan dipotong atau sudah terpotong. Akan dipotong atau sudah terpotong. Oke, kita coba buat. Bapak coba buat. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Tebal pada ujungnya, titik, strip, tebal, titik, strip, setebal, berarti menandakan benda itu terpotong atau sudah dipotong, begitu.
Ada garis bertitik tebal ya, menunjukkan bagian permukaan yang dapat diperlakukan khusus, misal di zoom atau lain sebagainya. Ya. Itu macam-macam garis. Kemudian lebar garis ya. Lebar garis dapat dipilih sehingga pada pengecilan atau pembesaran lebar garis normal yang diinginkan dapat muncul. Bapak ulangi, lebar garis dapat dipilih sehingga pada pengecilan atau pembesaran lebar garis normal yang diinginkan dapat muncul. Lebar dalam satuan milimeter. Pada kertas A3, nah ini A3 nih. Pada kertas A3 diperkecil satu tingkat din pada kertas A4. Jadi 0,35, pada A4-nya 0,25. A3-nya 0,50, 0,35. A3-nya 0,70, A4-nya 0,50. Nah, diperbesar satu tingkat, hanya putar kayak gitu saja. Nih mutarnya, begitu. Garis yang berimpit. Bila dua garis atau lebih yang berbeda jenisnya berimpit, maka penggambarannya harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas seperti berikut. 1. Garis gambar, garis tebal kontinu. Kemudian garis tidak tampak, garis gores sedang. Kemudian garis potong, garis bertitik yang tebal ujung-ujungnya yang dapat dan tempat-tempat perubah arah jenis F. Garis sumbu, garis bertitik jenis E, garis bantu, garis ukur dan garis arsir, garis tipis kontinu jenis B. Standarisasi garis gambar. Garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Garis bayangan, nah jadi nih, garis gambar, garis yang membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Kan contohnya begini. Contohnya begini. Garis gambar itu garis ini nih. Batas benda. Itu yang kita garis. Membuat batas dari bentuk suatu benda nih. Membuat batas dari suatu benda. Oke, tunggu. Nah, garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda. Jadi batas benda itu yaitu garisnya. Nah, paham ya mungkin, alhamdulillah kalau paham. Garis bayangan berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis tengah tebal garis biasanya. Jadi misal kita buat garis tebal, misal kita membuat garis tebal, garis bayangan itu setengahnya garis tebal, garis tebal. Begini, setengahnya garis tebal. Digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata. Begitu. Garis hati berupa garis strip, strip titik. Ketebalan garis tengah dari garis biasa sama. Cuman strip titik digunakan untuk menunjukkan sebuah sumbu seperti yang Bapak dijelaskan di awal. Nah, garis ukuran berupa garis tipis dengan ketebalan 1/2 dari tebal garis biasa. Sama dengan garis bayangan. Itu garis ukuran. Setengahnya dari garis biasa untuk menunjukkan ukuran. Garis potong. Garis ini berupa garis strip dengan ketebalan setengah tebal garis biasa. Gitu. Jadi setengah tebal garis biasa.
Kemudian kita mempelajari skala. Skala gambar 1:X ya. 1:X. Nih. 1:X. Yang pertama, skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Contoh, Bapak buat pena ini, ya. Bapak buat pena ini, ya. Buat gambar pena itu, kemudian Bapak perbesar, ya. Bapak gambarkan seperti ini. Lihat. Ini perbandingannya. Maka disebut dengan skala pembesaran. Kemudian skala penuh. Skala penuh dipergunakan bila mana gambarnya dibuat sama besarnya dengan benda sebenarnya. Nih, contoh yang bawah. Skala penuh. Jadi, dipergunakan bila mana gambarnya dibuat sama besarnya dengan benda sebenarnya. Begitu. Kemudian ada skala pengecilan. Skala pengecilan dipergunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Sedangkan penunjukannya adalah 1:X. 1 pada gambar mewakili gambar sebenarnya. X-nya itu gambar sebenarnya. Nah, semisal Bapak kasih contoh pengecilan. Nah, begini. Di sini ada 5:1. 5 pada gambar mewakili 1 sebenarnya. Berarti skala yang kita gambarkan adalah skala diperbesar. Bapak ulangi. 5 pada gambar mewakili 1 sebenarnya. Misal kita gambarinnya 10 cm, padahal besar sebenarnya cuma 2 cm. Kayak gitu. Jadi lebih besar gambarnya daripada aslinya. Kemudian 1:5. Berarti 1 pada gambar mewakili 5 sebenarnya. Misal ada sepeda motor ukurannya 2 meter panjangnya. Kita buat di gambar cuman ukurannya 20 cm. Makanya kita bilang 1 meter pada gambar, 5 sebenarnya. Jadi skalanya kita perkecilkan ketika kita membuat sebuah gambar. Tingkat pengecilan pada penggunaan format DIN atau standar DIN, tingkat pengecilan ke format DIN berikutnya dengan fotokopi adalah 70,77%. Misalnya dari A3 menjadi DIN A4. Tingkat pembesaran DIN ke format DIN yang berikutnya yang lebih besar digunakan tingkat pembesaran 141,4%. Misalnya dari DIN A4 menjadi DIN A3. Pengecilan maupun pembesaran ini diatur secara otomatis pada mesin fotokopi. Nah, kemudian kita masuk ke huruf, angka, dan etiket. Standarisasi. Nah, ini yang menarik pada gambar teknik. Kita nggak seperti gambar biasa. Bahwasanya di sini, setiap apapun yang ada pada gambar teknik itu ada aturannya. Ada aturannya. Contohnya yang pertama yaitu standarisasi pada huruf, angka, dan etiket atau penamaan gambarnya, gitu. Yang pertama, standarisasi huruf dan angka. Yang pertama, jelas. Tidak boleh bentuk A kayak bebek, bentuk B kayak angka 8, itu nggak boleh. Harus jelas.
A ya A, B ya B. Tidak boleh burem. Nah, kalau miring, miring semua. Nah, seragam. Ya, ini kan Bapak bilang, kalau miring, miring semua. Kalau berdiri, berdiri semua. Ya, kalau besar, kapital, kapital semua. Kalau huruf kecil, kecil semua. Ya. Huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya. Nah, itulah kenapa dibutuhkan jelas. Jadi, huruf dan angka ini ya adalah komponen penting sehingga apa? Gambar yang kita buat bisa dimengerti oleh orang lain. Dimengerti oleh si orang yang melihat. Begitu. Jadi hurufnya dan angkanya harus jelas. Huruf dan angka gambar teknik juga menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Oleh sebab itu, posisi gambar maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Jadi misal gambarnya segini, hurufnya segini, ya kan nggak sesuai. Makanya harus disesuaikan agar apa? Agar yang kita gambar itu menarik. Nah, kemudian huruf angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring. Yang penting seragam. Nah, ada tinggi tulisan. Jadi, tinggi tulisan saja itu diatur pada gambar teknik. Nanti kita coba pelajari satu-satu. Ya. Ini etiket. Nah, ini etiket atau tanda pengenal. Ya, tanda pengenal gambar. Ini adalah tugas pertama kalian ya, tugas di materi ini ya. Materi ini adalah tugas kalian adalah gambarkan ya etiket ini sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar yang saya sajikan sekarang ya. Ukurannya sesuai dalam satuan milimeter ya, dalam satuan milimeter di kertas A4, di kertas A4 ya. Buatnya di bawah ini ya, buatnya di bawah ya, dengan standar ukuran. Bapak buat dulu. Seperti ini. Ini contoh. Gambar di bawah kertas A4 di bawah. Harus sesuai ukuran dengan satuan milimeter. Jadi misal di sini ada angka 20 ya, itu berarti menunjukkan ya, menunjukkan bahwa ukuran tersebut adalah 2 cm atau 20 mm ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.